Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Baiklah, langsung saja perkenalkan, nama saya Dewi Damayanti dari kelas Manajemen Dakwah semester 5. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas UAS saya mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Farhan Haikal STPMM. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana sih manajemen sumber daya manusia di era globalisasi. Sebelumnya, yang pertama yaitu bagaimana sumber daya manusia di Indonesia. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya. Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan ilmu, perkembangan informasi, tersedianya modal, dan memadai bahan, jika tanpa SDM, sulit bagi organisasi itu untuk mencapai tujuannya. SDM juga dapat diartikan pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan organisasi, serta mampu menciptakan nilai-nilai komparatif, generatif, dan inovatif dengan menggunakan intelligence, creativity, and imagination, tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan sebagainya. SDM merupakan aset yang paling berharga untuk membangun bangsa yang lebih baik dan maju. Namun untuk mencapai itu, SDM yang kita miliki harus berkarakter. SDM yang berkarakter tersebut dapat dicirikan dengan kapasitas mental yang berbeda dengan orang lain seperti keterpercayaan, ketulusan, kejujuran, keberanian, ketegasan, ketegaran, kekuatan dalam memegang prinsip, dan sifat-sifat unik lainnya. Kemudian yang kedua yaitu tantangan sumber daya manusia di Indonesia di era globalisasi. Kondisi terbelakangnya bangsa Indonesia terlihat jelas dengan masih krisis multidimensional. Abad globalisasi ditandai dengan beberapa hal yang merupakan kelanjutan abad modern dan modernisasi, yaitu seperti kemajuan iptek, semakin besar materialisme, kompetisi global yang bebas, kompetisi bebas tanpa mengenal kebelas kasihanan menjadi ciri paling menonjol. Sedangkan dampak negatifnya adalah menurunnya nilai agama. Dalam keadaan tersebut, masyarakat harus siap menghadapi globalisasi dengan kesiapan untuk persaingan bebas. Jadi, sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci bagi keberhasilan untuk menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas yang berintikkan persaingan. Karenanya, berbagai usaha dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia harus tetap terus-menerus diupayakan. Pengembangan iptek yang tetap berlandaskan nilai agama dan budaya perlu sekali untuk menjamin terkendalinya pemanfaatan iptek demi tujuan-tujuan yang meningkatkan kesejahteraan orang banyak. Maka dari itu, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka kinerja organisasi penyelenggara pendidikan tinggi mempunyai peranan yang penting. Dengan melihat kecenderungan kebutuhan tenaga kerja pada masa-masa mendatang, nampaknya pendidikan yang profesional merupakan alternatif yang tepat bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan kerja di masa yang akan mendatang, yang akan meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.